Laut Sulawesi, bukannya Ambalat. Ambalat ni adalah istilah daripada Indonesia yang nak meyakinkan. Bayangkan sebuah pagi yang biasanya damai di Laut Sulawesi. Tenang, sunyi, hanya suara ombak dan angin yang bersahutan. Namun, hari ini ketenangan itu pecah. Bukan karena mesin kapal nelayan atau badai yang mengamuk. Kali ini, gemuruh datang dari berita yang menggetarkan. Indonesia baru saja mengambil langkah besar yang membuat dunia terpaku. Rudal balistik Kan, buatan Turki, varian ekspor dari sistem Bora, kini resmi dioperasikan. Nama rudal ini saja sudah cukup membuat lawan berpikir dua kali. Rudal ini bukan sekedar dipajang di gudang senjata. Ia sudah berada dalam posisi siap tembak. Yang membuat tetangga gelisah, rudal ini ditempatkan di Kalimantan Timur hanya sepelemparan batu dari Ambalat, perairan strategis yang sejak lama menjadi bara dalam hubungan diplomasi Indonesia. Ini adalah pesan diam tapi tajam. Dunia tahu setiap gerakan ini bisa mengubah peta kekuatan di kawasan. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis harapan kalian untuk Indonesia di komentar. Dan bagi yang muslim, silahkan tulis sholawat dan dukung kami dengan cara like dan subscribe video ini. Berita ini mulai mencuat pada 1 Agustus 2025 ketika foto-foto beredar di media pertahanan seperti Sahabat Kris. Dalam foto itu, kendaraan peluncur Tatra 8 berwarna hijau militer berdiri kokoh di halaman pangkalan Raipur Yonar 18 Tenggarong. Di atasnya terpasang tabung peluncur besar yang berisi rudal balistik taktis dengan jangkauan tembak hingga 280 km. Bagi masyarakat awam, ini mungkin hanya terlihat seperti truk besar dengan tabung panjang. Namun, bagi analis pertahanan, ini adalah sinyal bahwa Indonesia telah memasuki babak baru dalam kekuatan militer. Rudal Kan membawa hulu ledak seberat 470 kg dengan daya ledak besar. Sistem panduan gandanya yang menggabungkan INS, GPS, dan GLONASS memberikan akurasi sangat tinggi. Keunggulan utamanya adalah mobilitas. Truk peluncur bisa bergerak cepat, berhenti, menembak, lalu berpindah lokasi sebelum musuh sempat mengunci target. Taktik ini dikenal sebagai shoot and scoot, tembak dan lari, yang sangat efektif di era peperangan modern. Yang lebih mengesankan, Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang mengoperasikan rudal balistik modern seperti ini. Penempatan rudal di Kalimantan Timur adalah langkah strategis yang sangat terukur. Meski wilayah ini relatif aman dari ancaman serangan langsung, posisinya sangat vital. Rudal ini melindungi ibu kota Nusantara yang sedang dibangun, mengawasi jalur perdagangan di Selat Makassar, dan memantau aktivitas maritim di Laut Sulawesi, pintu gerbang menuju Ambalat. Dengan jangkauan 280 km, Kan mampu menjangkau titik-titik kritis, melindungi aset strategis nasional, dan menciptakan efek gentar bagi siapapun yang berniat mengganggu kedaulatan Indonesia. Langkah ini menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya membangun ibu kota baru, tetapi juga membentengi masa depannya dengan kekuatan militer yang kredibel. Namun, seperti biasa, langkah besar selalu menimbulkan reaksi. Di Malaysia, kabar ini memicu gelombang besar. Anggota parlemen dari kubu oposisi menuding pemerintah mereka terlalu pasif menghadapi perubahan keseimbangan di perbatasan. Ada yang bahkan meminta Indonesia membawa rudal dan kapal perang ke Ambalat untuk negosiasi langsung di lapangan. Pernyataan ini terdengar aneh, karena bukannya meredakan ketegangan, justru menunjukkan rasa terpojok. Hubungan kedua negara soal Ambalat memang penuh dinamika. Sejak awal 2000-an, kawasan ini menjadi sengketa diplomatik. Kapal patroli kedua negara pernah berhadapan dalam jarak dekat, bahkan saling mengunci target radar. Meski tidak sampai bentrok, perbedaan klaim laut membuat ketegangan terus membara. Namun, kedua negara akhirnya memilih jalur diplomasi sambil tetap memperkuat patroli militer. Di media sosial, kabar ini memicu kegaduhan. Netizen Indonesia membanjiri lini massa dengan sorak-sorai, menyebut langkah ini sebagai bukti nyata bahwa TNI siap menjaga kedaulatan dengan kekuatan sejati. Di sisi lain, Forum Militer Malaysia memanas. Sebagian warganet khawatir karena mereka tahu rudal ini bukan sekedar hiasan. Dalam skenario terburuk, jangkauannya cukup untuk mengancam fasilitas vital di Sabah. Namun, di tengah nada serius, ada pula yang berkelakar. Mungkin tetangga sudah punya gigi besar, saatnya kita ke dokter gigi alias percepat modernisasi militer. Bagi pengamat pertahanan, ini adalah titik balik.
Indonesia bergerak dari postur defensif murni menuju defensif ofensif yang lebih proaktif. Bukan hanya siap menangkis serangan, tetapi juga mampu menghantam balik dengan presisi mematikan. Ini adalah pesan pencegahan terhadap ancaman yang bahkan belum berkembang. Meski berisiko memicu perlombaan senjata di kawasan, langkah ini memiliki landasan kuat. Melindungi ibu kota Nusantara, mengamankan sumber daya di perbatasan, dan menjaga kelancaran jalur perdagangan. Dampak ekonominya juga signifikan. Ambalat bukan sekedar perairan kosong, melainkan kawasan kaya cadangan minyak dan gas. Keamanan wilayah ini adalah kunci untuk menarik investasi energi, memperlancar eksplorasi, dan meningkatkan pendapatan negara. Jika situasi tetap kondusif, investor akan lebih percaya diri. Namun, ketegangan dapat memicu efek domino, biaya asuransi kapal naik, jalur perdagangan terganggu, dan proyek-proyek vital tertunda. Dalam konteks ini, rudal Khan berpotensi menjadi jaminan keamanan asalkan digunakan dengan hati-hati agar tidak memperkeruh situasi. Analis memperkirakan Malaysia akan merespons dengan mempercepat pengadaan senjata jarak jauh seperti rudal anti kapal atau sistem pertahanan udara canggih. Ada pula prediksi bahwa Malaysia akan mempererat kerjasama militer dengan Inggris atau Australia untuk menjaga keseimbangan kekuatan. Bagi Indonesia, ini bukan hanya soal persenjataan, tetapi juga ujian diplomasi. Pemerintah harus menjaga hubungan bilateral tetap hangat, membangun kepercayaan regional, dan menghindari langkah gegabah yang bisa memicu krisis. Meski begitu, hubungan Indonesia-Malaysia lebih kompleks daripada sekedar rivalitas geopolitik. Kedua negara memiliki kerjasama erat di bidang perdagangan, pendidikan, dan pengelolaan tenaga kerja migran. Ikatan ini menciptakan hubungan sosial dan budaya yang kuat. Banyak kalangan berharap sengketa Ambalat tidak menjadi ajang konfrontasi, melainkan peluang untuk memperkuat kolaborasi keamanan maritim yang saling menguntungkan. Namun, dalam geopolitik, harapan saja tidak cukup. Stabilitas regional harus dibangun di atas kekuatan yang nyata. Rudal Khan adalah simbol keseriusan Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan strategisnya. Meski berpotensi memicu reaksi, Khan juga menyatakan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman. Tantangannya kini adalah menggunakan kekuatan ini secara bijak sebagai alat pencegah konflik sambil tetap membuka ruang dialog untuk menjaga stabilitas kawasan. Bagi rakyat Indonesia, ini bukan sekadar soal senjata canggih. Ini adalah pengingat bahwa kedaulatan adalah amanah. Rudal, kapal perang, atau jet tempur hanyalah alat. Keputusan kapan, di mana, dan bagaimana alat itu digunakan akan menentukan masa depan hubungan dengan tetangga. Di tengah kegelisahan Malaysia, pesan Indonesia jelas. Kami siap mempertahankan setiap jengkal tanah dan laut. Namun, kami juga siap duduk di meja perundingan, menatap mata lawan bicara, dan mencari jalan menuju masa depan yang damai. Karena yang kami jaga bukan hanya garis batas di peta, tetapi martabat bangsa, harga diri yang diwariskan, dan masa depan generasi mendatang. Indonesia akan berdiri tegak, tanpa mundur, tanpa ragu. Berangkat dari seluruh rangkaian peristiwa dan dinamika yang telah terjadi, jelas bahwa langkah Indonesia mengoperasikan rudal balistik Khan bukanlah sekadar demonstrasi kekuatan militer, tetapi sebuah deklarasi strategis yang mengandung pesan mendalam. Ini adalah babak baru dalam perjalanan pertahanan bangsa, perpaduan antara teknologi modern, kalkulasi geopolitik, dan kesadaran bahwa kedaulatan tidak pernah datang secara cuma-cuma. Khan bukan hanya tabung logam berisi bahan peledak, ia adalah simbol perubahan paradigma. Dari pertahanan pasif yang menunggu ancaman menuju sikap defensif-ofensif yang siap mengantisipasi, mencegah, dan, bila terpaksa, menghantam balik dengan presisi mematikan. Penempatan di Kalimantan Timur, dekat Ambalat, adalah penegasan bahwa Indonesia memahami pentingnya geografi dan momentum. Ibu kota Nusantara yang tengah dibangun, jalur vital Selat Makassar, dan potensi energi di Laut Sulawesi, semuanya berada dalam lingkar perlindungan senjata ini. Namun, kekuatan sejati bukanlah semata terletak pada daya hancur. Justru, kekuatan itu diuji ketika ia mampu menahan diri untuk tidak digunakan sembarangan dan tetap menjadi alat pencegah, bukan pemicu. Dalam hal ini, rudal Khan hanyalah salah satu bagian dari puzzle besar yang mencakup diplomasi, kerjasama regional, dan kehati-hatian strategis.
Tentu, setiap langkah besar akan memunculkan reaksi. Malaysia gelisah, oposisi mereka bersuara lantang, forum daring mereka ramai membicarakan potensi ancaman. Sebagian bahkan mendorong percepatan modernisasi militer mereka sendiri. Ini adalah efek alami dari perubahan keseimbangan kekuatan. Namun, sejarah membuktikan bahwa persaingan tidak selalu harus berakhir dengan bentrokan. Rivalitas bisa dikelola, asalkan ada niat dan ruang dialog yang terus dijaga. Bagi Indonesia, tantangannya kini adalah mengubah persepsi tetangga dan dunia bahwa kekuatan ini tidak dimaksudkan untuk memicu konflik, melainkan untuk memastikan bahwa tak seorang pun berani memulai. Dalam bahasa sederhana, lebih baik memiliki gigi besar untuk tersenyum percaya diri daripada tak punya pertahanan sama sekali saat ancaman datang. Kita juga tidak boleh lupa bahwa Ambalat hanyalah satu bagian dari mosaik hubungan Indonesia-Malaysia yang kaya. Ada jutaan interaksi setiap hari, dari perdagangan, pendidikan, budaya, hingga tenaga kerja, yang menjadi jembatan kedua bangsa. Mengelola sengketa ini dengan kepala dingin akan menjadi ujian apakah Indonesia mampu menjadi pemimpin yang kuat sekaligus bijaksana di kawasan. Akhirnya, rudal Khan mungkin hanya akan terlihat sebagai bayangan sunyi di pangkalan militer. Tetapi, keberadaannya telah mengubah cara dunia memandang Indonesia. Ia adalah simbol kesiapsiagaan, tanda bahwa bangsa ini telah memasuki era baru di mana ancaman tidak lagi dihadapi dengan harapan semata, melainkan dengan kekuatan nyata yang siap dikerahkan. Masa depan hubungan dengan tetangga, kestabilan Laut Sulawesi, dan keamanan Ambalat kini berada di persimpangan jalan. Apakah kita akan memilih jalur konfrontasi atau kolaborasi? Semua akan ditentukan oleh kebijaksanaan kita dalam menggunakan kekuatan ini. Satu hal yang pasti, Indonesia akan berdiri tegak, menjaga kedaulatan, melindungi aset strategis, dan memastikan bahwa setiap jengkal tanah, laut, dan udara yang diwariskan para pendahulu akan tetap menjadi milik anak cucu bangsa ini. Karena pada akhirnya, kekuatan bukan hanya soal senjata yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menggunakannya untuk menjaga kehormatan, mengamankan masa depan, dan memastikan bahwa bendera merah putih terus berkibar, tanpa takut, tanpa ragu, di bawah langit Nusantara.